Daerah mana lagi Pak yang kira-kira punya tantangan tersendiri Pak? Nah, jadi kalau jadi kereta lori atau molek yang saya sampaikan tadi itu diangkat dulu. Keretanya diangkat Keretanya ya Pak? diangkat. Wow. Apa hal-hal menarik ini Pak dalam pengelolaan logistik mulai dari persiapan hingga distribusi Bapak? Semuanya menarik ini. Kalau melihat aktivitas di packing, pengelolaan logistik itu seperti orang mau pesta. Nah, itu terjadi itu waktu pemilu kemarin itu. Jadi tengah malam-malam harus motongin kayu, minggirkan kayu supaya lori itu bisa lewat lagi. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga teman pemilih sehat selalu. Di studio podcast KPRI sudah hadir bersama saya Pak Santoso, Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Terima kasih Pak Santoso sudah bersedia hadir di studio podcast KPRI. Nah teman pemilih, sebagai informasi ini adalah edisi spesial begitu. Kenapa? Karena edisi ini adalah series logistik pemilu dan pilkada yang menceritakan keseruan-keseruan teman-teman penyelenggara pemilu begitu di seluruh wilayah di Indonesia terkait tantangan pengelolaan logistik. Nah, jadi teman pemilih bicara mengenai pemilu dan pilkada itu bukan hanya teman pemilih datang ke TPS, tapi di balik itu semua ada proses pengelolaan logistik begitu ya untuk menjamin semua logistik terdistribusi dengan baik hingga ke TPS. Nah, di studio ini sudah hadir bersama saya Pak Santoso dari Bengkulu Utara yang akan menceritakan keseruan begitu untuk pengelolaan logistik. Bersama kita sudah hadir Pak Santoso. Nah, Bapak bagaimana ini Pak? Apa perasaannya sudah selesai menyelenggarakan pilkada Pak? Lega ya Pak ya pasti ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada itu sudah berjalan dengan baik, aman dan damai, khususnya di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Ya, kami sebagai umat manusia, makhluk Tuhan Yang Maha Esa itu bersyukur sekali. Baik Pak, boleh dong diceritakan ke teman pemilih apa sih bagaimana gambaran kondisi geografis di Bengkulu Utara Pak? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan kondisi geografis di Kabupaten Bengkulu Utara itu terdiri dari 19 kecamatan. 19 kecamatan. Kemudian 220 desa kelurahan. Kemudian dari 19 kecamatan itu ada satu kecamatan yaitu Kecamatan Kepulauan, itu Pulau Enggano. Pulau Enggano, baik. Berarti akses ke sananya bagaimana itu Pak? Jadi secara kondisi geografis untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara itu pada umumnya sama seperti tempat lain, yaitu daerah dataran tinggi, ada pegunungan-pegunungan, kemudian ada yang tanahnya datar. Kemudian kalau untuk yang Enggano itu menggunakan kapal feri. Jadi ada jadwalnya seminggu 2 kali itu untuk yang ke Enggano. Seminggu 2 kali menempuh perjalanan berapa lama kira-kira Pak? Kalau cuaca normal itu 12 jam, cuman terkadang wow, 12 jam 12 Pak? Jam betul. Jadi kadang-kadang sampai ke Enggano itu kalau posisi badai itu harus mutar dulu, bisa sampai ke 18 jam. Wow, itu kalau pesawat itu sama dari sini ke lebih dari ke London itu Pak. Ke London aja kan 12 jam dari Singapura, berarti dari sini 14 jam. Ini melebihi itu Pak. Betul. Ya ampun, itu benar-benar tantangan banget ya Pak ya. Apalagi seminggu cuma ada 2 kali begitu. Betul. Dan harus dikawal proses distribusi logistiknya ke pulau tersebut begitu Pak. Betul. Terus ada daerah mana lagi Pak yang kira-kira punya tantangan tersendiri Pak? Nah, jadi kalau untuk Pulau Enggano itu kan daerah kepulauan. Di tempat-tempat lain saya rasa yang lebih sulit dari Enggano banyak. Nah, cuman untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara itu ada satu kecamatan, yaitu namanya Kecamatan Napal Putih. Itu memiliki satu TPS, namanya itu di Desa Lebong Tandai. Jadi akses ke sananya itu menggunakan lori. Kalau bahasa kerennya itu kereta api lah. Kereta api yang zaman dulu ya Pak ya? Kereta api itu masih peninggalan zaman pertambangan dulu, zaman penjajah itu. Zaman Inggris kalau nggak salah itu, yang di situ tuh. Nah, kemudian ke situ itu kalau sekarang namanya orang situ menganggapnya itu molek, Pak. Jadi kereta api molek itu ya kalau posisi sekarang itu bentuknya sederhana,
terbuat dari kayu, mesinnya mesin diesel. Nah, akses menuju ke sana itu kurang lebih 40 km. Menggunakan yang paling efektif itu menggunakan lori lewat pegunungan, lewat hutan lindung, lewat terowongan. Pak, lori ini kan peninggalan penjajah ya Pak ya. Artinya kan mesin-mesinnya kan udah nggak baru ini Pak. Ya betul. Pasti kan juga ada tantangan tersendiri ini dari pendistribusian ini Pak. Betul. Jadi kalau terkait mesin itu untuk yang peninggalan zaman pertambangan itu sudah tidak ada. Jadi itu sudah dimodifikasi oleh masyarakat. Masyarakat bikin sendiri menggunakan mesin diesel. Nah, itu dibuatkan kerangka seperti mobil pick up lah, super van itu kan. Nah, itu di situ ada isinya penumpang. Nanti kalau dia mau bawa barang, di belakangnya lagi itu ditambahi gerbong satu lagi. Itu untuk mengangkut barang. Nah, itu yang kita gunakan waktu proses distribusi logistik kemarin. Nah, nanti video-videonya kita berikan kan. Nah, jadi ini nanti ada videonya, teman pemilih nanti bisa dilihat ya, bagaimana Bengkulu Utara mendistribusikan logistik. Bahkan hanya satu TPS pun harus didistribusikan ke sana TPS ya Pak ya. Jadi kemarin ini perlu kami sampaikan, waktu pendistribusian logistik itu di arus balik itu kan sore. Ya. Sore di tanggal 27 kalau nggak salah tuh sore. Nah, pas waktu di tengah perjalanan itu kan artinya kan malam. Nah, malam ada pohon tumbang. Nah, jadi kereta lori atau molek yang saya sampaikan tadi itu diangkat dulu. Keretanya diangkat. Wow. Kemudian nebang kayu. Nah, itu kami juga mengucapkan terima kasih melalui forum ini, dibantu oleh TNI Polri, itu ikut membersihkan ranting-ranting pohon yang menghalangi itu. Kemudian tanah-tanah yang longsor itu dibersihkan dulu. Yang tidak bisa dibersihkan, nah itulah tadi keretanya diangkat pakai kayu. Luar biasa perjuangannya ya Pak ya. Luar biasa tuh Pak. Dalam pengawalan proses demokrasi ini, begitu Bapak. Betul. Dan bahkan hanya satu TPS pun, tapi tetap KPU mengawal itu dengan mendistribusikan logistik hingga sampai ke TPS. Luar biasa. Ini artinya pemilu kita memang inklusif ya Pak ya. Jadi semuanya itu dilayani dengan sama begitu. Baik Bapak, kita masih ada satu segmen lagi. Jangan kemana-mana teman pemilih, tetap stay tune di podcast KPU RI. Teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona Evita, host podcast KPRI. Teman pemilih, terima kasih yang sudah setia bergabung. Jangan lupa teman pemilih untuk like, subscribe, komen, dan share podcast KPRI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, supaya teman pemilih mendapatkan informasi-informasi terkini seputar kepemiluan. Masih bersama saya di studio podcast KPRI dengan Bapak Santoso, Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Tadi di segmen 1 Pak Santoso sudah meng-highlight begitu tantangan-tantangan kondisi geografis ya Pak ya. Nah, di segmen ini kita akan membahas apa hal-hal menarik ini Pak dalam pengelolaan logistik, mulai dari persiapan hingga distribusi Bapak. Baik, terkait pengelolaan logistik ini semuanya menarik ini. Semuanya menarik. Menurut kami semuanya menarik karena ini menjadi tantangan tersendiri. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena tahapan pengelolaan logistik ini kan tidak ada tahapannya ini. Iya. Jadi dia nyemplung di dalam waktu penyelenggaraan pemilu. Jadi nggak ada tahapan khusus pengelolaan logistik kan tidak ada. Tetapi dia menyatu. Nah, kemudian terkait singkatnya pengelolaan tahapan logistik ini menjadi tantangan bagi kami dalam rangka menyajikan logistik ini tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Ya. Itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Jadi serasa kalau melihat aktivitas di packing, pengelolaan logistik itu seperti orang mau pesta. Oh iya Pak. Jadi hari H itu semuanya harus siap, tapi sebelum hari H itu packingnya tuh mirip seperti orang pesta. Sorlipnya gitu ya Pak ya. Seperti orang pesta. Packingnya semuanya udah kayak mau hajatan besar gitu. Betul, makanya dinamakan pemilu dan pilkada itu pesta demokrasi karena memang betul-betul persiapannya tuh seperti orang mau manten begitu. Ya betul. Baik Pak, apa cerita apa ya? Ada cerita menarik apa ini Pak dari Bengkulu Utara Pak, dari pengelolaan logistik? Jadi kalau pengelolaan logistik untuk packing dan sortir lipat itu samalah seperti tempat-tempat lain, karena itu lokasinya kan di gudang, melibatkan orang banyak, kemudian butuh pengawasan yang sangat ketat biar logistik yang kita packing itu yang pertama tepat jenis, kemudian tepat jumlah,
kemudian tepat kualitas. Jadi jangan sampai ada salah sedikit pun di dalam pengelolaan logistik ini. Susah nggak sih Pak ngawasin sebanyak orang itu? Ada berapa orang Pak yang ikut sortir lipat kalau boleh tahu, atau ikut packing logistik itu? Kalau sortir lipat itu kita kurang lebih 200-an orang. 200 orang. Kalau sortir lipat. Kalau packing itu kan kita melibatkan PPK dan PPS dalam rangka apa? Dalam rangka kita meminimalisir kekeliruan-kekeliruan itu tadi. Jadi misalnya ada satu kecamatan ini mau di packing logistiknya, dimasukkan ke kotak suara, berapa surat suaranya, kemudian jenis-jenis logistik yang lainnya, itu kita libatkan PPK PPS. 200 orang itu di satu tempat Pak? 200 orang itu di satu tempat, itu khusus untuk sortir dan lipat surat suara. Khusus sortir dan lipat. Sortir dan lipat prosesnya berapa lama Pak? Sortir dan lipat itu kalau di Bengkulu Utara kemarin itu 4 hari. 4 hari 4 Pak? hari. Intens juga ya Pak, Intens, 4 hari ya. 4 hari, ada berapa jumlah pemilih Pak di sana Pak kalau boleh tahu? Kalau pemilihnya itu 218.848. 218.000 ya. Berarti sekitar 218 ribuan orang begitu. Dan diselesaikan dalam waktu 4 hari. 4 hari untuk sortir dan lipat surat suara. Itu fix suara. nggak tidur sih Pak kayaknya? Tidur. Oh tidur. Itu kan itu packing awal, kemudian baru awal. packing selanjutnya itu sampai kurang lebih ya 2 bulanan lah. 2 bulanan ya. Nah, untuk distribusi logistiknya di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara itu kita ada 2 metode. Baik. Yang pertama itu untuk TPS sulit itu kita berangkatkan terlebih dahulu. Kemudian untuk yang khusus Enggano itu kita berangkatkan mengikuti jadwal kapal. Nah, kita beri restan 2 kali jadwal kapal. Misalnya kayak kemarin itu kita berangkatkan tanggal 22 untuk logistik Enggano itu. Jadi kalau misalnya tanggal 22 badai kan dimajukan masih ketemu jadwalnya. Iya, masih. Seperti itu. Jadi itu untuk yang Enggano. Kemudian untuk yang di TPS sulit di Bengkulu Utara itu kan ada 33 TPS sulit, termasuk yang saya sebutkan tadi, yaitu Kecamatan Napal Putih, desanya Desa Lebong Tandai yang 1 TPS. Itu tadi kita berangkatkan H-2 sebelum pemungutan suara. Artinya tanggal 25 mereka sudah berangkat semua untuk kecamatan-kecamatan yang memiliki TPS sulit, itu sudah kita berangkatkan. TPS sulit itu indikatornya apa Pak? Indikatornya salah satunya itu adalah kondisi geografis ketika kita mau menghantarkan logistik dari desa atau dari PPS ke lokasi TPS. Oke, baik. Jadi tantangannya adalah faktor geografis faktor ya Pak? geografis, kebanyakan faktor geografis. Kemudian dari kecamatan ke desa. Itu menjadi pertimbangan kita. Jadi jangan sampai logistik itu di hari H belum sampai. Nah, ini yang menjadi concern kami ketika mendistribusikan logistik. Makanya ada pembedaan jadwal-jadwal tadi itu supaya logistik itu tepat waktu sampai di lokasi TPS. Baik, itulah mengapa pemilu dan pilkada kita disebut sebagai the biggest and the most complicated election in the world, begitu ya Pak ya. Karena memang tantangannya itu bukan tantangan SDM, tapi tantangan alam begitu ya Pak ya. Jadi faktor geografis begitu. Tantangannya banyak. Tantangannya tuh yang pertama disampaikan tadi, kondisi SDM dengan berbagai kualitas itu kan menjadi tantangan kita agar mereka memahami regulasi yang sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tantangan kondisi geografis. Kondisi geografis dengan berbagai medan yang berbeda-beda. Ada daerah kepulauan, kemudian seperti saya sampaikan tadi ada daerah yang kondisi infrastrukturnya masih kurang bagus, jalanannya masih jalan tanah. Kemudian juga ada seperti di Bengkulu Utara itu di Desa Lebong Tandai tadi, itu harus melewati lori atau molek. Tetapi di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ini kita mewajibkan secara regulasi logistik itu tanggal 27 atau H-1 itu sudah sampai di lokasi TPS, sehingga pada tanggal 27 itu proses pemungutan suara bisa berjalan. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Jadi nggak ada ceritanya mundur gitu kan, atau nggak ada ceritanya maju gara-gara kita nggak bisa mendistribusikan logistik. Nah, itu yang menjadi tantangan khusus bagi penyelenggara pemilu, khususnya yang kondisi geografisnya bermacam-macam. Belum lagi kita cerita
SDM masyarakat setempat gitu nah kan. Iya. Tuh. Pak, Bengkulu ini kan ada kawasan konservasi ya Pak? Betul, betul. Nah itu ada apa namanya, ada hal-hal yang menarik nggak dari situ Pak? Jadi kalau Bengkulu Utara ini kan salah satu dilewati dari Pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan Bukit Barisan, baik. Jadi hal-hal yang menarik di Bengkulu Utara yang menjadi perhatian kami itu ada saat-saat tertentu itu binatang buas itu masuk ke permukiman warga. Nah itu menjadi perhatian kita seperti waktu kejadian di Pilkada itu ada binatang buas harimau itu masuk ke pemukiman warga-warga di sekitaran atau di pinggir-pinggir pegunungan. Nah itu yang menjadi tantangan kita, jangan sampai gara-gara binatang buas ini tadi pendistribusian logistik maupun juga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara itu terkendala. Ini menjadi tantangan kami dan menjadi konsen seluruh pihak khususnya di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Nah ini selalu kita koordinasikan juga dengan pemerintah kabupaten dan dengan forum komunikasi Forkompinda Kabupaten Bengkulu Utara ini selalu berkomunikasi agar hal-hal ini walaupun ada tetapi tidak menjadi kendala bagi kami dan juga bagi masyarakat, karena bisa kita bayangkan kan pas waktu kita mau mengantarkan logistik tiba-tiba harimau lewat gitu nah. Tapi pernah begitu? Ada seperti itu. Ada saat itu seperti pas, itu Pak. Momen pilkada kemarin kebetulan itu sering muncul. Nah, alam bawah sadar kita kan ngelihat binatang itu biasanya kan diklakson kalau naik sepeda, naik motor, naik mobil kan diklakson. Nah kalau alam bawah sadar kita nih masih ngelakson kendaraan kita kan yang diklakson ini bukan kucing loh, yang diklakson disamperin lah itu gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi alhamdulillahirabbil alamin dengan dukungan semua pihak ini tidak terjadi. Distribusi lancar, logistik, kemudian partisipasi juga. Angka partisipasinya berapa Pak? Ini kalau boleh tahu Pak. Kalau partisipasi pemilih, alhamdulillahirabbil alamin untuk di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu itu meningkat. Kalau untuk pemilu dari pemilu sebelumnya ke pemilu 2024 itu ada peningkatan 88%. 88. Betul, itu untuk pemilu Pilpres dan Pileg. Ya. Nah, kalau untuk pilkada itu partisipasi pemilih kita itu pilkada sebelumnya pada masa Covid itu 77%. 77 tahun 2020. Tahun 2020 ya? Betul. Kemudian untuk pilkada pemilihan serentak tahun 2024 ini kemarin itu 81%. Ada peningkatan. Alhamdulillah ya Pak ya? ada peningkatan. Keren banget ini Pak, Bengkulu Utara dengan kondisi geografis yang sangat menantang tadi ya. Ada yang kepulauan, ada yang dilewati pegunungan. Ada ketemu binatang buas juga. Betul. Gitu. Jadi kalau untuk yang distribusi logistik itu sebenarnya yang menjadi concern bagi kami Spot Jantung itu khususnya untuk yang TPS sulit itu tadi, khususnya di daerah Lebong Tandai. Itu masuk 3T nggak sih Pak? Yang daerah tertinggal, ya, masuk. terluar. Oh masuk ya itu? Masuk. Nah, kalau untuk yang Lebong teridentifikasi 33 TPS. 33 TPS itu seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, cuman yang menjadi konsen khusus itu di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara di Desa Lebong Tandai. Itu satu TPS yang melewati lori itu pas waktu pendistribusian logistik arus balik ada pohon yang tumbang. Itu ya, Pak, kemudian sebelum berangkat ada tanah longsor. Nah, itu kan butuh kerjasama yang baik lah antara pemilik lori, antara PPK, PPS dan juga pengamanan baik dari TNI, Polri, Bawaslu juga kan. Jadi mengawal itu kita bayangkan dalam perjalanan 40 km kurang lebih memakan waktu 5 sampai 7 jam di perjalanan. Pas di tengah-tengahnya itu kan nggak ada sinyal itu. Kalau pas di tengah-tengah itu dan nggak ada sinyal, susah koordinasi itu. Nah itu terjadi itu waktu pemilu kemarin itu. Jadi tengah malam-malam harus motongin kayu, minggirkan kayu supaya lori itu bisa lewat lagi. Iya, untung ada yang ngebantuin ya Pak ya di kondisi yang nggak bisa kontak dengan siapapun. Karena mereka satu kendaraan lori itu menumpang di lori itu, baik pihak pengamanan maupun dari pihak pengawasan maupun dan pihak PPK yang mengawal itu satu lori itu yang berangkat. Dan itu hanya ada dua keberangkatan, pagi dan siang. Memang
pemilu dan pilkada ini kita nggak bisa kerja sendiri, Betul. Jadi pada saat pemilu dan pilkada ini Pak. Di setiap prosesnya ya Pak di ya. setiap prosesnya itu kita selalu membutuhkan semua pihak untuk saling bahu-membahu menyukseskan penyelenggaraan baik pemilu maupun pilkada ini. Baik. Tanpa sinergitas dari semua elemen tadi, semua stakeholder itu sebuah keniscayaan penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Betul Pak. Betul. Baik, tadi Bapak info ada visual ya Pak ya. Nah, baik teman pemilih, setelah ini kita lihat visual dari Kabupaten Bengkulu Utara mengenai pendistribusian logistik. Berikut tayangannya. Luar biasa ya Pak ya, tayangan tadi menyentuh, mengharukan, membanggakan juga. Nah, terakhir ini Bapak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan ke teman pemilih? Baik, terima kasih. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu itu sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, aman dan damai. Tentunya ini tidak lepas dari seluruh peran serta semua pihak, bukan hanya kerja KPU tapi kerja semua pihak yang menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Melalui kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih atas support dan dukungannya, khususnya di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Ada Pemda, ada DPR, ada Kejaksaan, ada Kepolisian, ada TNI dan seluruh pihak, ada Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Utara. Kami mengucapkan terima kasih, dan juga tidak lupa ada mitra kerja kami yaitu dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Kami ucapkan terima kasih atas pengawasannya setelah membersamai KPU selama ini, khususnya KPU Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga penyelenggaraan pemilu dan pilkada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dapat berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan damai, dan perlu kami sampaikan tidak ada perselisihan hasil atau sengketa baik itu di pemilu maupun di pilkada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Ini merupakan prestasi kita bersama, bukan hanya prestasi KPU, tapi ini prestasi kita bersama dapat menyajikan dan menyelenggarakan, dapat menggelar pelaksanaan pemilu dan pilkada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara ini dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah bersama-sama menyajikan penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Baik, dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih Bapak kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara karena sudah melayani semua para teman pemilih dengan baik. Terima kasih Pak Santoso sudah bergabung di studio podcast hari ini, dan terima kasih teman pemilih yang sudah setia bergabung. Saya Nona, host podcast KPRI undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPRI, terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa.